Kenapa akhirnya lu memilih Levi dan kawan-kawan untuk ngeband? Standar lu pulang dari Amerika jadi tinggi banget. Band saya cukup terkenal se-Jabodetabek. Namanya apa masih? Namanya Ketoprak. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Karena seperti yang lu lihat, gua pakai baju kaos ini. Artinya tamu istimewa gua hari ini adalah The Fly bersama Kin dan Levi. Halo. Dalam program Oh My Gigs. Mantap. Mantap. Gila. Guys, jadi istilah di Inggris tadi apa? The last two guys standing on the fly. Ya. Tinggal berdua Levi dan Kin. Yang lain entah mana. Tapi gue pengen sama pendirinya dulu nih. Kita mulai dari Levi. Levi, thank you udah datang. Terima kasih udah diundang. Kin, thank you. Gue yang terima kasih. Lu gila lu. Ini kan impian lama banget. Terakhir kita ketemu pas The Fly konser di Gedung Kesenian Jakarta. Lama banget ya. Oh, berapa tuh? Enggak, itu yang pas itu loh. Pas ulang tahun ke-25-nya The Fly. Oh, ini Iya. yang terakhir. Ini yang terakhir. 2019. Nah, tapi gue masih ketemu Ini ya. All Indonesian Rockstar masih. Enggak, maksud gue kalau ngomong The Fly, yang paling gue ingat itu ada dua tempat tentang The Fly. Yang pertama satu konser di Gedung Kesenian Jakarta. Menurut gue itu konser The Fly yang paling hebat. Karena itu nama lagi on the top. Ya. Dan konser itu emang dikemas dengan asik banget. Dan yang kedua adalah hampir setiap malam minggu kita itu selalu ketemu, nggak sengaja, nggak janjian di warung Roti bakar Pancoran. Masih ingat gue. Iyalah, Indomie kornet telur ya? Indomie kornet telur. Jadi gua nanya sama yang penjualnya. Biasanya gua datang, yang pertama kita ketemu tuh ya. Terus akhirnya kan bubar. Minggu depan gua datang, The Fly nggak ada. Terus gua tanya, anak-anak The Fly kalau makan di sini pesannya apa sih? Itu tadi. Indomie kornet telur. Kejunya Nah, itu yang gua enek tuh makan kejunya. Perbaikan gizi. Rif, akhirnya lu tinggal berdua. Sebagai salah seorang pendiri The Fly, pasti ya gua aja ngerasa kehilangan ya. Iya. Lu bisa cerita nostalgia dikit. Boleh banget. Reminding tentang The Fly, sampai di karir puncaknya dan akhirnya tinggal kalian berdua yang terus menjaga pejuang sejati. Ya, The Fly itu berdiri tahun 1994. 94. Berarti sekarang udah berapa ya? 22 tahun hampirnya. 20. Enggak, 94 berarti 28 tahun. 28 tahun, gila lu. Tapi belum The Fly namanya ya? Namanya waktu itu belum The Fly. Tapi awalnya memang tahun 94 kita bikin bandnya. Siapa aja waktu itu, Levi? Ada saya, Levi, Iren, terus ada Kus ya, Irwan, terus ada Beja, sama dulu pemain keyboardnya Naif, Chandra. Ya. Oh, jadi sebelum dia ke Naif dia justru di The Fly. The Fly. Dua band Dua band ya? Ya, dua-duanya jalan ya waktu itu. Tapi namanya apa sebelum The Fly? Sebelum The Fly namanya apa ya? Mampus deh. Island Breeze. Island Break. Island Breeze. Nggak jualan. Pokoknya itu terlalu reggae namanya. Terlalu reggae, atau jangan-jangan nama band lu dulu nama toko bangunan Maju Jaya. Sumber Makmur. Tetangga depan rumah gue. Oke. Terus akhirnya tahun 95 ya Kim, lo datang. 95 akhir ya? Ya 95 akhir Kim datang dari sekolah gitar di Amerika, masuk ke The Fly. 96 baru masuk. Oh iya 96 baru masuk ke The Fly. Terus terakhir Adit ya. Terakhir keyboardis Adit. Nah, si Adit itu menggantikan posisinya Chandra. Jadi Chandra akhirnya lebih fokus ke Naif,
Nah, saudara sepupunya dia ditaruhlah di The Fly namanya Adit itu. Tadi Adit gantiin Chandra. Ya. Kalau Kin gantiin Gantiin dulu selain Iren tuh ada beberapa gitaris yang ganti akhirnya begitu Kin datang ya akhirnya ya udah ini paling pas karena dulu kan gitaris kan punya ego ya. Ya begitu yang gantiin lebih jago dari dia kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. sebelum Kin siapa sih namanya? Sebelum Kin ada namanya Doni, ada siapa lah ganti-ganti. Artinya Doni main gitarnya kayak gua lah ya. Begitu yang datang gantiin. Yang datang gantiin Jauh. alumni Amerika nih. Alumni Amerika nggak bisa didepak deh sama si Iren itu. Ngeri dia ya. Cek. Oke. Kin, itu kan mereka udah jalan 2 tahun, tiba-tiba lu terbang nih dari Amerika langsung pulang kampung ceritanya ya. Iya. Itu kenapa akhirnya lu memilih Levi dan kawan-kawan untuk ngeband? Standar lu pulang dari Amerika jadi tinggi banget. Iya, sebelumnya gua punya band dulu mas sama teman di Jakarta. Di Jakarta, sebelum ke Amerika? Enggak, sesudah pulang. Oke, pulang bikin band dulu. Mungkin sedikit cerita di luar The Fly. Saya sebelum berangkat ke Amerika masih di bangku sekolah ya. Tahun 91, 90 sampai 92. Saya itu sebenarnya dari SMP ngeband itu aktif banget, bahkan juara terus festival. Tapi alirannya thrash metal waktu itu. Serius. Band saya cukup terkenal se-Jabodetabek. Namanya apa masih? Namanya Ketoprak. Paling gado-gado. Musuhnya nasi goreng. Jadi nanti iya. kita buka puasa di sini pakai ketoprak. Iya nih wajib. Jadi dulu band saya itu sama kalau yang tahu musisi di balik layar cukup terkenal songwriters namanya Denny Casmala. Ya, Dencas. Ya saya main thrash metal dulu mengcover band-band seperti Kreator, Megadeth, Sepultura. Jadi di panggung-panggung underground kita sangat dikenal karena selalu juara 1 di festival Dengan nama ketoprak. saking rapinya sampai didiskualifikasi nggak boleh ikut lagi festival, yang lain nggak mau karena selalu juara. Pasti benar. Pasti menang sampai kita pernah gantiin namanya gitu untuk Iya. pendaftaran, tapi pas manggung kelihatan ini orang begini, akhirnya pada ngambek nggak mau ikutan. itu awal karir saya berkarir main gitar sambil nyanyi pada saat itu. Nah kebetulan pas pulang dari sekolah musik di Sebentar, Amerika, di ketoprak Ya. itu bukan main gitar aja tapi nyanyi juga. gue gitar vokal mas. Emang di Amerika sekolah gitar apa vokal? Gitar. Gitar. Kalau ke Amerika kebetulan GIT itu Guitar Institute of Technology, itu bagian dari MI. Iya. Nama sekolahnya Musicians Institute. Beberapa lulusan yang dikenal itu seperti Mas Ed Syarani, Iya. Coki, NTRL, terus ya ada beberapa lah ya, Rido, Slang. Saya di situ waktu itu sampai tahun 95 akhir selesai, hampir 2 tahun belajar gitar. Nggak pernah belajar vokal sama sekali. Gitu. Jadi pas pulang ke di sana juga saya ngeband ya, dari bar to bar, kafe to kafe, ngeband di sana juga sama orang-orang bule. Gitu. Nah terus pulang denger berita, telepon-teleponan sama teman, salah satu gitarisnya The Fly, namanya Kus. Kebetulan dulu gitar akustiknya The Fly, kebetulan saya dekat banget sama dia. Telepon-teleponan, dia bilang, gue ngeband di sini di kampus. Dulu Trisakti, kebanyakan ya Trisakti. Nama bandnya The Fly, kebanyakan bawain YouTube, gitu. Tapi bawain lagu alternatif juga. Ya udah pas saya pulang, tahu-taunya ya saya jadi penonton mereka sebenarnya. Jadi kita latihan, Kin nontonin gitu. Nonton ikut, Itu belum bergabung belum. Itu yang baru pulang dari Amerika terus sekolah gitar. langsung happening namanya ya. Langsung Ya, karena teman-teman mereka juga kan. itu rata-rata semua teman SMA. SMA-nya mereka. Kecuali Levi, saya belum kenal sama Levi. Jadi hampir semuanya itu teman baik saya di SMA dulu. Di The Fly. Gitu. Jadi sebetulnya secara psikologis itu udah bisa nyatu sama teman-teman. Udah deket sekali. Cuman konsep musiknya aja nih yang beda. Thrash Iya. metal tiba-tiba ketemu dengan yang mainin YouTube nih. Iya, kebetulan juga
sebenarnya The Fly nggak bawain you to full pada saat itu. Bawain lagu alternatif, Smashing Pumpkins, Campur-campur. Tapi nggak pernah bawa interest kan? Enggak. Era itu memang era Grunge. alternatif grunge. Gitu. Era thrash sudah lewat pada saat itu. Tapi Kin dengan ketopraknya tetap bawa interest. Ya, enggak, kebetulan Ketoprak juga bubar tahun 92 pada saat itu gue kelas 2 SMA ya. Udah panjang sebetulnya ya? Udah bubar karena waktu itu gitaris kita Dennis Casmala akhirnya memutuskan untuk berhenti karena nggak boleh sama bapaknya. Bapaknya kan dari Jazz ya. Iya, pengen anaknya main jazz juga. Ya, Om Chandra Casmala. Ya kemarin ngomong sama Denjas juga, dia bilang gue ini harusnya jadi musisi jazz. Jadi gue memberontak. Iya, di situ dimarah-marahin lah dulu dia sama bapaknya dulu. Main metal gak ada duitnya katanya. Oke, Akhirnya dikeluar. akhirnya lu masuk di The Fly kan ya? Tahun 96 ya. Tahun 96, dan kemudian akhirnya hari ini masyarakat Indonesia itu mengingat The Fly itu dengan lagu Terbang yang nempel di kepala orang ya. Iya, The Terbang. Fly itu terbang, lalu kemudian Beja, lalu kemudian Jin dan Levi gitu. Nah ini yang nempel di kepala orang nih sampai hari ini gitu. Tapi akhirnya ya nama-nama yang nempel di kepala orang ini satu persatu keluar ditinggal kalian. Yang sebetulnya kalau di segmen ini gue pengen dengar sebetulnya apa penyebab akhirnya teman-teman tuh cabut. Jadi gini sih sebenarnya, mungkin itu nggak pernah kita bahas pada saat kita bikin band namanya. Jadi kalau ada pertanyaan gini, misalnya saya jadi produser gitu, saya akan tanya tujuan lo ngeband apa sih? Gitu. Kalau tujuannya mau cari duit atau mau ngetop, itu pasti saya tolak. Karena tujuan ngeband itu berkarya. Ya. Pada saat karyanya dihargai, dibeli produk kita kaya raya. Tapi kalau nggak dihargain ya udah berarti belum rezeki. Nah mungkin konsep bermusiknya saya makin itu sama, makanya sampai sekarang kita masih ada. Jadi karya sih, kita berkarya, kita musisi ya, kita punya jiwa musikalitas. Ya, saya juga akan stres pada saat dalam 1 bulan tuh saya nggak bikin sesuatu yang musikal. Kin juga sama pasti, di proyeknya sampingannya Kin atau proyek sampingannya saya, tapi atau di The Fly-nya itu harus ada gitu. Karena pertanggungjawaban kita sebagai seniman, musisi ya di situ. Kalau misalnya dari awal tujuan kita adalah kita ngeband untuk ngetop atau untuk nyari duit, udah bubar. begitu nggak ada duit, nggak ada ngetop, ya udah bubar lah. Itu sih sebenarnya. Kenapa kita masih yang berdua ini masih di sini? Yang sayangnya adalah The Fly itu ngetop, The Fly itu udah punya duit. Harusnya dong ngetop, punya duit, Alhamdulillah. punya fans di mana-mana. Kenapa keluar ya? Terus terang gue penasaran, gue belum sampai sekarang gue ngulik. Ini sebelum kita ngobrol ya, guys, teman-teman Indonesia, sebelum ngobrol sama mereka, gue deket banget nih sama 2 musisi ini. Gue sering jalan sama Kin, tapi gue nggak pernah dapat jawaban yang tuntas. Kenapa teman-teman itu keluar gitu? Sebenarnya gini, tahun 97 album kita rilis pertama kali dengan single Pelangi Semu, meledak. Tapi masih skopnya belum nasional ya, masih banyak di Biar kota-kota besar. biar remaining Pelangi Semu lagunya gimana? Itu dia nggak ada refnya, jadi semuanya first. Dia sendiri dan sunyi, terhanyut sendiri di dalam sepi. Kebetulan saya yang nyanyi. Single pertama itu saya yang nyanyi. Jadi itu pertama kali landmarknya The Fly. Masih ber-7, kadang-kadang live ber-8. Nah masih seneng-seneng, masih hahihi, ketawa, ketiwi. Oh ya seneng. Manggung dibayar berapapun, ayo aja gitu. Pokoknya waktu itu seru-seruan ya. Seru-seruan. Nah, Adrenalinnya tuh karena ada di atas panggung. Jadi Iya. kalau zaman album pertama itu, lagu kita diputar di radio itu senengnya, Itu juara gitu. itu kepuasannya. aduh nggak bisa dihitung sama Maksimal. duit seberapa pun itu. Jadi wah luar biasa. Ya adrenalinnya tadi apa? Adrenalin. Ketika karya diapresiasi Nah. dengan Ya. baik. Nah, terus begitu itu berjalan, waktu berjalan, kita manggung di mana-mana tuh ya.
tour beberapa kota. Tapi pada saat lagu itu mulai meredup, di situ diuji. Yang mau terus berkesenian dan siapa yang mau cari duit sebenarnya. Ya kita tidak melarang siapapun yang mau memilih jalan hidupnya, kalau mau berkarya di luar musik silakan. Tapi tolong jangan menghambat bandnya. Itu yang terjadi. Jadi ada beberapa yang minta, gue kerja ya, bandnya sampingan aja. Sementara gue, Levi dan lain-lain ini berkomitmen. Nggak bisa kalau sambil kerja kantoran yang 9 to 5 terus harus membuat band besar. Nggak ada ceritanya pernah ada band besar tapi orang kantoran. Nggak pernah ada dalam sejarah. No way. Ya, kecuali dia sudah sukses berkarir, terus dia bikin band. Ada seperti Om Stewan Jody dan lain-lain seperti itu ya. Jadi memang itu kondisi yang belakangan. Tapi kalau mau berkarir di musik sambil ngetop, menjadi dalam tanda kutip jadi selebriti, jadi artis, tapi harus dibagi waktunya dengan kerja kantoran, mimpi aja mendingan. Karena nggak akan bisa terbagi. Kantornya akan berantakan, musiknya juga akan berantakan. Itu terjadi karena akhirnya ada beberapa yang minta, gue latihan cuma 2 minggu sekali ya. Gimana mau bagus? Nah, jadi ini yang akhirnya kita memutuskan untuk ada juga yang secara mental mundur. Kayaknya gue nggak bisa lebih dari ini, gue nggak bisa lebih ngetop dari ini, kayaknya gue nggak sanggup, mental gue mundur aja deh. Ada yang lebih ke nggak pede gitu. Itu sih alasan-alasan yang terjadi sebenar-benarnya. Wah. Dan itu sebelum The Fly besar, sebelum album yang ada lagu terbang ya. Sebelum terbang aja tuh sudah ada kisru soal itu ya, Iya. komitmen ya. Karena kita, terutama saya sama Levi, udah ngerasa kalau lagu terbang ini bakal membawa The Fly ke puncak. Kita udah punya feeling. Walaupun belum punya label loh, tapi baru demo. Baru demo udah ngerasa ini bakal Kita naik. yakin ini bakal paling nggak levelnya bisa lebih tinggi dari yang album pertama itu. Tapi ternyata lebih dari ekspektasi kita, ternyata secara nasional bahkan internasional lagu itu. Yeah. Tapi sebelum itu belum dapat label, kita udah punya keyakinan kalau kita harus serius di sini. Kayaknya lagu ini, lagu materi kedua ini akan lebih bagus, lebih matang, lebih dewasa dan lebih komersil. Saat kalian serius, yang lain Setengah hati. oke. Ya, jadi sorry to say, sahabat-sahabat semua harus memilih, dan kebetulan saya yang paling keras pada saat itu memutuskan hubungan kerja walaupun sakit hati, tapi terbayar beberapa tahun kemudian kita bersilaturahmi lagi sampai sekarang. Ya guys, Pilihan hidup. gua tahu idealisme Kin dalam musik itu tinggi banget. Beberapa tahun mengenal Kin, gua ngerasa takjub dengan semangat dan komitmennya. So, tadi udah dibahas soal lagu terbang, kita sudahi segmen ini di All My Gigs, di My Gigs Channel. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.